times that they said it's impossible, they built the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and build it up again. It's not a thing, we can better renegades. I'm here for you. I'm here for each other. Let's start again. We can better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ujar Siti. Dan Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerinduan kebun itu. Dai menengadah kepalanya, lalu menghirup nafas. Sebenarnya udara di bawah pohon ini, aku tidak betul-betul lagi, kata Dai. Nah, anak-anak sudah mendengar ceritanya? Sudah ya, Bu. Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Siapa yang tahu? Langsung cepat jawab ya. Pertama, mengapa dari batu-batu? Ada yang tahu tidak jawabannya? Saya tahu, Bu. Dayu dalam cerita tadi itu batu-batu karena menghirup udara yang sudah tercemar dengan asap kendaraan. Karena saat siang hari, pohon menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Jadi, Dayu batu-batu saat menghirup udara bercampur dengan asap kendaraan bermotor, Bu. Nah, benar sekali, Mira. Lalu, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang, rasa segar. Kenapa? Asap kendaraan bermotor bisa menjadikan udara kotor. Udara kotor bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan kita, Bu. Benar sekali, Dina. Nah, anak-anak, benar apa yang dikatakan oleh Mira dan Dina. Ibu juga akan menjelaskan kepada kalian lebih dalam tentang materi kita hari ini. Anak-anak, berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan di antaranya. Yang pertama yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kedua, yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Selain itu, kalian harus mengetahui juga fungsi sistem organ pernapasan yang tak hanya membantu kalian bernapas, tetapi yang pertama membuat kalian bisa berbicara dan membawa sesuatu. Yang kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan menempatkannya sesuai kondisi tubuh kalian, serta melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia dapat terkena penyakit loh. Apa saja sih penyakit pada sistem pernapasan manusia? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, yaitu influenza. Disebabkan oleh virus yang mudah menular. Penularan bisa melalui kontak langsung cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, emfisema. Penyakit yang disebabkan karena virus kehilangan elastisitasnya karena udara pada paru-paru juga mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek. Emfisema disebabkan karena
polusi udara, dan polusi asap rokok. Yang ketiga, yaitu kanker paru-paru. Penyakit yang berbahaya karena disebabkan zat kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, zat itu dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap penggorengan, minum beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Yang keempat, yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bingkai-bingkai pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah loh. Yang kelima, asma. Pasti kalian sudah familiar kan dengan istilah asma? Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, biru, serangga kecil ataupun rambut. Penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderita mengalami masalah psikologis. Yang keenam, laryngitis. Penderita ini mengalami peradangan yang terjadi pada laring atau pada pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang ketujuh, bronkitis. Gangguan pada cabang trakea disebabkan akibat infeksi yang menyebabkan penderita merasakan lendir yang menyebabkan bronkus, sehingga dapat membuat sesak nafas. Yang terakhir yaitu pneumonia. Sering disebut gejala coronavirus yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Tidak membakar sampah, menanam dan memelihara lebih banyak lagi tanaman, serta membiasakan hidup sehat dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi. Paham semuanya? Paham loh. Baik, karena semua sudah paham dan waktu pembelajaran sudah berakhir, maka ibu akhiri pembelajaran kita hari inilah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian anak-anak hebat. Sampai jumpa dalam pembelajaran minggu depan. Selamat pagi. Nah, apa sih paham nggak yang dari videonya tadi? Kalau yang belum, apa yang ditanyakan, apa jawab. Ada nggak yang tidak paham? Ada yang tidak paham nggak? Paham nggak tadi yang videonya? Disimak nggak videonya tadi? Nggak kan pastinya. Nah, sini kita akan menjelaskan sedikit presentasi. Kita hari ini pelajarannya mencari udara bersih bagi pernapasan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dalam video kan. Nah, Kakak akan mengulang sedikit videonya. Di sini ada videonya yang itu pertanyaannya sama kayak di video. Nah, Kakak tanya ya pertanyaannya dari sini, kemudian Kakak jawab. Kemudian kalau bisa jawab, Kakak kasih coklat, oke? Enggak. Nah, pertanyaannya itu mengapa dayung batu-batu? Siapa yang bisa? Ya coba kamu. Mengapa dayung batu-batu? Ke depan lah. Buatannya. Kenapa? Oleh sebab itu dayung menjadi batu karena udara polusi dari Nampak wadah. motor. Apa betul jawaban dari? Benar. Benar apa betul? Benar. Benar salah. Apa lagi? Jawabannya. Apa lagi menjawab? Nomor 1. Mengapa dayung batu-batu? Ya. Apa jawabannya? Siapa yang bisa? Udara.
Iya, benar. Asam. Dapat ada coklat dua ya. Nah, yang kedua, siapa yang bisa? Kasih coklat lagi. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon besar? Siapa yang bisa? Nah, coba kamu. Karena apa? Benar apa salah? Siapa lagi yang bisa? Kenapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon besar? Kenapa? Rojak tuh. Nah, coba. Coba. Siapa lagi yang bisa? Dah. Kamu dapat coklat ya? Gak ada yang mau? Tidak ada yang bisa? Iya, nanti habis ini kami yuk. Nah, sekarang Kakak akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh videonya. Nah, apa saja kan penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia itu? Apa aja? Coba sebutkan. Yang penyebabnya gangguan pernapasan, penyakit itu apa aja? Kedua? Apa? Apa? Ya, ketiga apa? Nah, faktor fisik itu penyakit apa? Faktor fisik itu kan penyakitnya itu misalnya dia bawaan lahir dari bayinya. Nah, yang kedua itu faktor penyakit. Faktor penyakit itu apa contohnya penyakitnya? Asma. Alia. Faktor penyakit yang sering terjadi di lingkungan kita apa aja? Iya, benar. Kemudian faktor lingkungan. Apa aja misalnya contohnya faktor lingkungan itu yang di kehidupan kita sehari-hari lah. Apa aja? Coba sebutkan. Mau tanya kembali. Yang dijelaskan Kak Haria tadi apa aja? Siapa yang bisa? Apa aja penyakitnya? Iya, benar. Sudah paham kan sama penjelasan Kak Alia? Di sini kakak akan membagi kelompok. Ada 3 kelompok. Satu kelompok berjumlah 3 orang. Duduklah. Ini kelompok ini sama. Terjaga rumah paketnya ya, ibu kasih waktu 15 menit. Dahlan.
atau terlantur. Organ pernapasannya mungkin pernah tidak menemukan alat bantuan pernapasan. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Menyebabkan asap kendaraan pabrik dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis hingga kita merasa sesak napas. Gangguan pernapasan. Misalnya bayi yang terlahir dari prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna. Dua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan contoh asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Siti Kakak akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, dengan menghirup udara segar, kita akan jarang sakit-sakitan. Gas beracun dari udara yang sudah tercemar polusi dapat menyebabkan kematian. Manfaat udara bersih ialah menurunkan resiko kanker, penyakit kronis seperti jantung,